kemudian ditambah witir 3 jadi 23. Sejak Sayyidina Umar, karena beliau sebagai khalifah menetapkan tentang rakaat ini, ya sampai seterusnya diikuti oleh para ulama gitu. Termasuk madzhabul arba'ah ya. Bahkan kalau Imam Malik itu tarawihnya 36 rakaat. Bukan 22, bukan 20 tapi 36. Karena dasarnya beliau kan imam dari hijrah, tinggalnya di Madinah. Kalau tarawih itu nggak bisa sambil tawaf. Yang orang Mekah kalau tarawih bisa sambil tawaf, selingannya tawaf gitu, salam tawaf salam, jadi pahalanya banyak gitu. Supaya tambah pahalanya maka rakaatnya diperbanyak jadi 36 gitu. Nah itu masalah jumlah rakaat di dalam sholat tarawih ya. Sebenarnya tidak harus dipertentangkan gitu, cuman kepinteran gitu. Kalau yang tidak 11 rakaat adalah tidak ada dasarnya dari Nabi katanya, alias bid'ah gitulah. Wallahu a'lam ya. Sementara pengalaman saya kemarin 1 bulan berada di Tanah Suci, 1 bulan lebih saya, selama bulan Ramadan dan 5 hari setelah itu Syawalnya. Itu di sana sekarang dikerjakan 10 rakaat tarawih, 5 kali salam. Tapi nanti ditambah 5 kali salam di dalam sholat tahajud. Jadi 20 rakaat juga gitu. Plus witir 3 gitu. Ya. Karena mungkin mempertimbangkan semakin banyak jamaah gitu dan banyak yang tua, banyak yang, jadi sholat tarawihnya itu hanya 5 kali salam gitu. Padahal sebelumnya nggak pernah tuh, cuma pasti 23 ya. Kemarin saya kebetulan tinggal di berada di sana, jadi saya ya tahu persis gitu. Cuman beda ya, dimana sholat tahajudnya itu juga 10 rakaat gitu. Habis itu baru witir, jadi witir setelah tahajud gitu. Jadi sholat tarawih ya nafilatun muaqqatatun gitu, waktunya sudah ditentuin. Jadi kalau 11 rakaat kata Siti Aisyah fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan, berarti itu bukan tarawih karena di luar Ramadan. Kalau tarawih pasti di Ramadan gitu. Juga wal witri, sholat witir ditentukan yaitu setelah Isya. Kalau belum sholat Isya ya nggak ada sholat witir gitu ya. Yang kedua nafilatun zatus sababin, sholat sunat yang ada sebabnya. Wahia yaitu ala salasati anwa'in, 3 macam sholat sunat yang ada sebabnya. Yang pertama sababun mutaqaddimun, sebabnya duluan, ada sebab baru ada sholat gitu. Seperti apa? Di sini dicontohkan kasunnati tawaf. Kalau kita nanti di Tanah Suci di Mekah, habis tawaf baru ada sholat sunat tawaf. Kalau belum tawaf ya nggak ada gitu. Begitu juga watahiyatil masjidi. Kalau kita masuk ke masjid baru ada sholat tahiyatul masjid. Kalau kita nggak masuk masjid ya nggak ada gitu. Begitu juga wasunnatil wudu, habis wudu, jadi sebabnya duluan. Kalau habis wudu, kapan waktu aja itu disunatkan sholat, walaupun waktu tahrim. Habis sholat isya dan habis kita mau sholat maghrib, kita kan wudu dulu sebelum maghrib itu, terus berangkat umpamanya ke masjid. Karena ada sebabnya, masuk masjid disunatkan sholat tahiyatul masjid. Kebetulan kita habis wudu, juga disunatkan sholat sunat wudu. Itu dibolehkan walaupun di waktu tahrim, waktu yang haram. Nah itu
sebabnya duluan. Ya, illa lisababin kan gitu. Pada waktu-waktu yang haram itu dikecualikan kalau ada sebabnya gitu. Yang kedua, sababun muqarinun, sebabnya bareng, yaitu kalkusufa ini, waktu orang disunatkan sholat gerhana. Begitu gerhananya terjadi baru ada sholat sunat, baru disunatkan sholat. Begitu juga kalau gerhananya sudah habis, ya udah nggak ada lagi sunat. Kalau kita ketinggalan ya nggak ada sunat lagi gitu. Pokoknya bareng, masih ada gerhana, masih bisa mengerjakan sholat sunat gitu. Karena bareng sebabnya gitu. Ada lagi sababun mutaakhirun, sebabnya belakangan. Belum terjadi tapi sudah disunatkan sholat. Di sini dicontohkan kasunnatil istikharah, sholat sunat istikharah. Nah, itu belum terjadi tapi sudah disunatkan sholat. Begitu juga sunat safar, sunat bepergian. Bepergiannya belum, masih di rumah, belum jalan lah gitu. Maka kita disunatkan sebelum berangkat sholat dulu. Sholat 2 rakaat juga gitu. Nah itu tiga macam yang disebut nafilatun dzatu sababin. Ada lagi yang paling istilahnya gitu, nafilatun mutlaqatun, salat sunat mutlak, wahia yaitu allati la tuhtassu biwaqtin wala sababin. Salat sunat yang tidak terkait dengan waktu, tidak ditentukan waktunya, dan juga tidak terkait dengan sebab. Nggak ada sebabnya, nggak ada waktu tertentu dia kerjakan sholat sunat, maka itu disebut sholat mutlak, kapan aja kecuali di waktu-waktu yang diharamkan gitu. Aqsamun nawafili, pembagian sholat sunat itu min nahiyatil jamaati kismani, dilihat dari cara melaksanakannya. Apakah sunat berjamaah atau tidak, itu dibagi lagi menjadi 2. Ada yang disunatkan berjamaah, ada yang tidak disunatkan berjamaah. Tapi boleh. Seperti sholat tahajud boleh berjamaah, sholat duha boleh berjamaah, tidak dilarang, tapi tidak disunatkan gitu. Ya. Di sini ada 2 macam kismani. Ma yusannu fiha al-jamaah, di mana disunatkan di dalam mengerjakan salat sunat itu disunatkan berjamaah. Ya. Kalau salat fardu sudah jelas, ya, bahkan ada sebagian ulama mengatakan wajib salat jamaah itu. Seperti waktu saya belajar di Madinah dulu, itu kampus membuat peraturan, membuat undang-undang lah gitu.